Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat taubat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita menjalankan aktivitas rutin, yaitu berolahraga, bermain bulu tangkis, badminton. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita selalu nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, sehingga kita bisa beribadah, bisa bekerja, beraktivitas dengan baik insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita jalan, kita ingin sedikit mengupas tentang senar. Tarikan senar yang pas itu seperti apa? Nah, ini kalau menurut para ahli perbadmintonan, tarikan senar ini bermacam-macam ya. Kita tidak bisa memaksakan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi jangan sampai kita salah pasang senar. Seberapa tarikannya? Nah, untuk yang pemula ternyata tidak harus kencang, tidak harus dikuatkan, tidak harus sekeras pemain profesional, karena itu justru akan berakibat fatal buat kita. Berapa yang tepat, berapa yang pas tarikan itu, setahu saya dari 22 sampai 30 sekian ya. Untuk yang pro itu sampai 30 sekian. Nah, kalau mungkin level-level saya ini ya baru 23 sampai 25 lah. Seperti itu tarikannya. Kenapa demikian? Karena memang tarikan itu semakin keras tarikannya, dia harus membutuhkan power yang kuat. Jadi kalau saya misalkan memaksakan untuk menggunakan raket yang tarikan 32, nah bisa pegal tangannya, itu capek. Nah, sahabat taubat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba mengambil filosofi dari tarikan senar ini ya, bahwa ternyata di dalam kita beraktivitas, di dalam kegiatan sehari-hari kita, bahkan di dalam beribadah, itu harus kita sesuaikan sebagaimana senar itu sendiri tarikannya. Yang terpenting itu harus kita istilahkan SD, sadar diri. Kita harus tahu diri kita itu seperti apa, berapa kekuatannya, seberapa kemampuannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang paling dawam, yang paling kontinu untuk dilakukan walaupun dia sedikit. Nah, jadi dengan kita tahu sadar diri, kita tahu power kita seberapa, nanti dengan demikian ya, segitulah yang kita mampu untuk lakukan. Ya. Alimallahu mra'an au rahimallahu mra'an alima qadra nafsi. Begitu kurang lebih. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang tahu seberapa kemampuannya. Nah, oleh karena itu sahabat taubat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Olahraga bagus, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kita memaksakan diri tiap hari, misalkan badminton full non-stop. Nah, itu juga tidak bagus. Ya, ibadah juga demikian, kita atur ya. Ketika kita sholat sunnah, boleh jadi 2 rakaat, tapi sering kita lakukan itu jauh lebih baik dari 100 rakaat tapi cuma dilakukan hanya 1-2 hari saja. Membaca Al-Quran ya, kemudian puasa, sedekah dan yang lain-lainnya.
Ini pelajaran dari filosofi tarikan senar tadi, sehingga kalau ada orang yang bersedekah menghabiskan hartanya untuk berinfak di jalan Allah, kita tidak heran sebagaimana para sahabat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapapun mereka itu ya, para salafus saleh terdahulu, itu kita tidak heran karena mereka sudah pro dalam tanda kutip ya, sudah menjalankan dengan sebenar-benarnya, mereka sudah kuat imannya, sehingga itu yang membuat mereka mampu untuk melakukan itu semuanya. Baik sahabat taubat, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.